Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan topik yang diberikan oleh Bapak Ibrahim SE MEC AKCA selaku dosen pengampu manajemen strategis yang berjudul Balance Scorecard sebagai pengukuran kinerja. Perkenalkan, nama saya Nirmalasari 2020-374 beserta nama anggota kelompok saya. Anggota kelompok kami ada Casey Derseng Paulang 2020-30-066, Carmila 2020-30-022, Cici Aviani Putri Idar 2020-30-099. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Apa itu balance score? Balance score dikembangkan pertama kali oleh Robert Copeland dan David Norton dari Harvard Business School pada awal tahun 1990. Balance score terdiri dari dua kata, yakni balance, maknanya berimbang, yang mampu mengukur kinerja perusahaan dari dua sisi, yang mencakup jangka panjang dan jangka pendek. Sedangkan score yaitu kartu skor yang digunakan untuk mencatat skor hasil kerja. Pada dasarnya, balance sebagai skor atau BSC merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dari perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Balance score. Balance score merupakan ukuran yang kompetitif jika memasukkan semua CSF yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kompetitif. Oleh karena itu, balance score membantu manajer untuk memfokuskan pada CSF perusahaan dan mengurangi pandangan yang hanya memperhatikan laba yang seringkali ditemukan dalam laporan akuntansi yang hanya didasarkan pada hasil keuangan saja. Balance score juga memberikan pandangan ke depan jika CSF yang bersifat non-keuangan seperti mutu dan ukuran pelayanan jasa yang dicapai memberikan manfaat yang baik antara di masa yang akan datang. Dalam BSC dikenal 4 perspektif yang patut diukur, yakni perspektif pelanggan keuangan, proses bisnis, dan learning growth. Ayo kita kenali lebih jauh 4 perspektif BSC berikut ini. Pertama, finansial perspektif. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ada 3 tolak ukur perspektif keuangan, yaitu pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategis investasi. Ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Selanjutnya, customer perspektif. Perspektif customer pelanggan berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Tolak ukur yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan antara lain: pertama, seberapa besar omset penjualan. Kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Keempat, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk. Kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Keenam, tingkat volatilitas pelanggan. Ketujuh, kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, internal proses perspektif. Perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi
setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal antara lain. Pertama, proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Selanjutnya, perspektif learning growth. Dalam perspektif ini, perusahaan dituntut untuk memperhatikan karyawannya. Kesejahteraan karyawan akan berdampak pula pada kinerja mereka dalam bekerja. Adanya fasilitas juga training yang disediakan perusahaan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan itu sendiri. Hal ini akan membuat mereka optimal dalam melayani pelanggan Anda. Selain keberadaan karyawan, perusahaan juga perlu memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu ditetapkan dalam internal perusahaan. Ada 3 hal yang disediakan tolak ukur dalam perspektif ini, antara lain: pertama, kapasitas atau kemampuan karyawan; kedua, kemampuan mengelola sistem informasi; ketiga, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Selanjutnya, fungsi Balance Scorecard atau BSC. Pada awalnya, BSC hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Lebih jauh, Balance Scorecard atau BSC adalah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Dan yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektif strategis yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Selanjutnya ada strategi dalam mengaplikasikan BSC. Proses penjabaran strategi dapat digambarkan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat gambarnya ada di bawah ini. Selanjutnya, sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin menspesifikasi suatu tujuan atau objektif, meningkatkan pendapatan dengan memperkenalkan produk baru. Tolak ukur kinerja, performance measure, mungkin adalah persentase pendapatan penjualan dari penjualan produk baru. Target atau standar untuk kamu yang datang untuk tolak ukur mungkin 20%, yaitu 20% dari total. Mendeskripsikan bagaimana hal itu dicapai. Istilah bagaimana tentunya mencakup ketiga perspektif yang lain. Perusahaan yang harus mengidentifikasi segmen pelanggan, proses internal, dan kapabilitas individual dan operasional yang memungkinkan terrealisasi pertumbuhan pendapatan. Hal itu menunjukkan bahwa tujuan finansial berfungsi sebagai fokus untuk tujuan tolak ukur dan integritas dan kerja perspektif yang lain. Strategi mengspesifikasi hubungan keinginan manajemen di antara keempat preferensi penjabaran strategis. Strategi transaction berarti mengspesifikasi tujuan, objektif, tolak ukur, measure, target individu untuk setiap perspektif. Hubungan sebab akibat keempat preferensi Balance Scorecard dapat dilihat di gambar berikut ini. Adalah keberhasilan kritikal merupakan tolak ukur aspek kinerja perusahaan yang penting terhadap keunggulan kompetitifnya. Dan sebab itu terhadap keberhasilan sistem manajemen bias strategi mengembangkan informasi strategi yang memasukkan informasi yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Di masa lalu, perusahaan cenderung berfokus terutama pada ukuran kinerja keuangan, seperti pertumbuhan penjualan, laba, aliran kas, dan nilai persediaan. Sebaliknya, perusahaan dalam lingkungan bisnis yang
kontemporer menggunakan manajemen strategi untuk memfokuskan terutama pada ukuran operasional yang bersifat non-keuangan seperti pasar, mutu produk, kepuasan pelanggan, dan peluang pertumbuhan. Sebaliknya, faktor yang bersifat non-keuangan menunjukkan posisi kompetitif perusahaan saat ini di masa yang akan datang, merupakan ukuran yang dipandang dari 3 sudut pandang. 1. Pelanggan. 2. Proses bisnis dan internal. Dan inovasi dan pelajaran, misalnya sumber daya manusia. Ukuran strategik yang bersifat keuangan dan non-keuangan biasanya disebut dengan kunci keberhasilan kritikal.